Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya perwakilan dari kelompok. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya jika masing-masing audio dari pembicara itu kualitasnya berbeda-beda. Dikarenakan proses pengerjaan yang kita lakukan secara daring dan equipment masing-masing dari kita juga berbeda-beda. Jadi itu sih alasannya. Terima kasih. Ini pemaparan hasil diskusi dari kelompok kita terkait dengan perencanaan dan pengembangan pariwisata budaya yang ada di Candi Prambanan. Perkenalkan para anggota kelompok, saya sendiri Diki Firmansyah, ada Agustin Dwi Utami, Muhammad Ihsan, Alrapin Elpiana, dan Sobita Atadashi. Berdasarkan materi pembahasan, adapun sub-sub yang kita ambil yaitu lokasi yang terletak di Candi Prambanan dengan analisis yang berisi visitor management, experience creation, visitor experience management. Dan ada saran untuk visitor management, experience creation, dan visitor experience management-nya. Lalu ada contoh dari masing-masing produk, fasilitas, dan media di Candi Prambanan. Candi Prambanan yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta atau yang lebih kita kenal sebagai bangunan bersejarah dengan kepurbakalannya masih ada hingga saat ini. Dan dunia kenal luas sebagai World Heritage yang ada di Indonesia sebagai salah satu daya tarik wisata yang telah diakui oleh Peta Dunia. Jadi berdasarkan yang saya cari di internet pada tahun 2016 itu sekitar 3,7 juta wisatawan berdatangan di Candi Prambanan. Dimana kalau kita lebih rinciin itu 3,1 juta wisatawan Nusantara yang datang dan 600.000 lainnya itu wisatawan mancanegara. Jadi dengan eksistensi yang sudah dicapai, penting rasanya diberlakukan pengelolaan pengunjungan dan diarahkan terhadap keseimbangan dalam pemanfaatan pelestarian agar kegiatan wisata yang ada di Candi Prambanan itu terus-terusan berkelanjutan. Dan untuk visitor management, wisatawan yang berkunjung ke Candi Prambanan itu diwajibkan untuk membeli tiket dan mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh para pengelola di Candi Prambanan. Dan implementasinya perlulah untuk optimal dalam pengelolaan pengunjungan. Dengan eksistensi yang sudah ditunjukkan, pada saat pandemi global ditemukan vandalisme yang ada di sekitaran Candi Prambanan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Agustin Dwi Utami. Terima kasih Diki, saya lanjutkan. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia berimbas kepada sektor pariwisata. Oleh sebab itu, pengelola destinasi pariwisata harus melakukan pencegahan terhadap persebaran COVID-19 ini. Ditetapkannya protokol kesehatan guna untuk mencegah wisatawan dan staf pengelola destinasi pariwisata dari terpaparnya COVID-19. Dikutip dari tempo.com, visitor management yang dilakukan Candi Prambanan pada masa pandemi adalah: pertama, pengecekan suhu tubuh. Suhu tubuh di atas 37 derajat Celcius tidak diperkenankan masuk atau disarankan untuk kembali ke rumah. Kedua, mencuci tangan dan melalui chamber desinfektan sebelum memasuki area candi dan diwajibkan memakai masker. Ketiga, melakukan physical distancing atau menjaga jarak dengan pengunjung lain, serta tidak diperbolehkan untuk memegang atau menyentuh candi. Kemudian jumlah wisatawan dibatasi menjadi 1.500 orang per hari dan lama kunjungan menjadi 30 menit sampai 1 jam di dalam kawasan. Kemudian pengelola pun secara rutin memberi imbauan kepada seluruh wisatawan untuk selalu menjaga jarak antara pengunjung dan disediakannya papan-papan informasi berisi protokol kesehatan. Kemudian disediakannya tempat cuci tangan di berbagai titik, serta disediakan pula klinik kesehatan untuk wisatawan yang merasa kurang sehat atau tidak enak badan. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Sobita Tadashi. Terima kasih Saudari Gustin.
Di sini saya akan melanjutkan mengenai visitor experience management, pengelolaan pengalaman wisatawan yang belum optimal. Di sini terdapat pre, in, post. Pre di sini tersedia website resmi yang memiliki informasi lengkap. Website ini milik PT Taman Wisata Candi atau TWC yang di dalamnya terdapat 3 candi. Post sendiri ini pengelolaan pengalaman wisatawan berkunjung belum tersedia. Di sini terdapat experience creation, bangunan candi serta sejarah-sejarah yang ada. Di sini akan dilanjutkan dengan Saudari Isan. Baik, terima kasih kepada Sobita. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan rekomendasi yang diberikan oleh kelompok kami terhadap destinasi pariwisata Candi Prambanan. Yang pertama itu ada visitor manajemennya. Kami merekomendasikan yang pertama adalah memperketat dan menambah jumlah tim keamanan untuk menegur para wisatawan yang duduk atau menyentuh area Candi Prambanan. Mengingat usia candi yang sudah cukup tua, berusia ratusan tahun, kemungkinan besar candi ini sudah sangat rapuh. Jadi kami meminimalisir untuk terjadinya kerusakan yang lebih parah. Selain itu, kami juga akan melakukan mapping di mana di candi ini nanti pengunjung akan dibagi menjadi 2 jalur yang bertujuan adalah untuk pengunjung tidak berkerumun di satu titik saja. Yang selanjutnya dari sisi visitor experience yang terbagi menjadi 3 komponen, yaitu pre, during, dan post. Di pre sendiri atau pre-visit, kami merekomendasikan untuk pengunjung dapat mengakses website yang telah tersedia dan pengunjung dapat mengakses berbagai informasi yang diperlukan sebelum berkunjung. Selain itu juga dapat membeli tiket secara online dan melakukan pembayaran secara non-tunai. Selanjutnya di in sendiri, kami akan menyediakan papan-papan interpretasi yang diisi oleh informasi-informasi singkat seputar bangunan-bangunan yang ada, dan juga di dalamnya akan terdapat QR code yang dapat di-scan. Nantinya QR code ini akan link langsung ke website PT Taman Wisata Candi, dan di dalamnya juga akan terdapat audio atau video yang dapat disaksikan atau didengar oleh pengunjung. Selain itu juga di beberapa kesempatan kami mengharapkan petugas dapat berpakaian layaknya di zaman kerajaan. Selain pengunjung dapat berfoto dengan para petugas ini juga memberikan atmosfer bahwa pengunjung seperti berada pada zaman kerajaan. Untuk pos sendiri, kami menyediakan wadah yang dapat menampung kritik dan saran bagi pengunjung. Selain itu juga pengunjung dapat memposting foto-fotonya di akun sosial media mereka dan dapat tag ke salah satu akun yang dimiliki oleh Taman Wisata Candi. Dan untuk experience creation sendiri, seperti yang di during post tadi, di during visit tadi, kami akan menambahkan gambar-gambar 360 atau 360 derajat serta video-video yang menampilkan keadaan dan keindahan kawasan candi agar dapat menambah minat kunjungan wisatawan. Gambar-gambar dan video ini dapat diakses melalui website PT Taman Wisata Candi. Selain itu juga kami akan menambahkan papan-papan interpretasi tadi yang di dalamnya terdapat informasi-informasi mengenai bangunan-bangunan yang ada di area Candi Prambanan. Di dalamnya juga terdapat QR code yang dapat di-scan. Lalu QR code ini akan link langsung ke website PT Taman Wisata Candi. Dan di dalamnya terdapat informasi-informasi seputar bangunan-bangunan yang ada. Selain itu juga akan terdapat audio maupun video yang dapat disaksikan atau didengarkan oleh pengunjung apabila pengunjung agak malas membaca. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya Al-Rafi. Terima kasih Isan atas presentasinya mengenai rekomendasi. Saya di sini akan melanjutkan tentang mengenai fasilitas yang dapat dibuat di Candi Prambanan. Yang pertama itu adalah membuat pos keamanan di sekitar Candi Prambanan, lalu membuat kios makanan tradisional di area luar Candi Prambanan. Ketiga, membuat tempat pusat informasi untuk wisatawan. Yang keempat, menambah jumlah tempat sampah di sekitaran Candi Prambanan. Lalu yang kelima, menyediakan toilet yang bersih.
Nah, lalu produk-produknya. Yang pertama itu miniatur candi, menyediakan miniatur candi untuk kenang-kenangan wisatawan, lalu menyediakan berbagai souvenir seperti mug, pakaian, dan batik. Lalu juga menyediakan tempat untuk berfoto yang berlatar bangunan candi Prambanan. Lalu membuat tempat khusus yang menyediakan berbagai kuliner khas Yogyakarta. Nah, lalu juga membuat official akun Prambanan yang di dalamnya mencakup berbagai informasi yang diperlukan oleh wisatawan sebelum dan sesudah berkunjung. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.